Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yuka Kusnandar. Kita sekarang berada pada segmen pembelajaran untuk menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN. Sekarang kita mau fokus kepada kisi-kisinya secara langsung. Kita akan bahas kisi-kisi PPKN tersebut. Kita langsung aja ya. Yang pertama adalah tentang proklamasi. Proklamasi di Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat di bulan Ramadan itu merupakan hal yang penting atau tonggak yang paling penting perubahan negara kita. Dari awalnya kita terjajah menjadikan kita menjadi negara yang merdeka. Apa hal yang menjadikan kita memiliki hal tersebut? Yang pertama, Anda mungkin sudah mengetahui teori dari Otto Bauer yang mengatakan bahwa terbentuknya sebuah bangsa itu dikarenakan persamaan nasib. Jadi bangsa tersebut ingin menjadi dalam sebuah bangsa, elemen-elemen yang mau merdeka dan bersatu kebanyakan adalah karena mereka senasib sepenanggungan. Artinya sebagai negara sebagai kelompok-kelompok yang memang terjajah dan sama-sama terjajah, akhirnya mereka bersatu. Jadi makna proklamasi bagi kita, hal tersebut yang melatar belakangi itu adalah karena persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa persatuan, untuk jadi adanya sebuah proklamasi itu mendekati sulit, karena secara historis memang seperti itu. Jadi karena kita bersatulah menjadikan adanya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu sebagai sebuah tonggak sejarah bagi kita, menjadikan kita berubah menjadi sebuah negara yang awalnya terjajah menjadi negara yang merdeka dari intervensi manapun. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu tentang sikap sebuah negara. Sikap sebuah negara yang sudah merdeka tadi itu biasanya dipengaruhi oleh ideologi yang ada dalam negara tersebut. Jika ideologinya adalah komunisme, maka fokus negara tersebut adalah bagaimana caranya membuat kekuasaan tersebut tetap langgeng, rezim tersebut tetap ada. Bahkan ada sebuah teori dari Niccolo Machiavelli itu menyatakan bahwa dalam komunisme itu, sekalipun rakyatnya tidak ada, negara jangan sampai runtuh gitu. Jadi betul-betul negara dikedepankan. Jadi rakyat harus melayani negara gitu. Sehingga sikap negara tersebut ketika dia melakukan hubungan internasional dan sebagainya, fokus utama dia adalah bagaimana caranya supaya kekuasaan dalam negeri dan luar negeri dia tetap dapat bijak melakukan itu atau tegak melakukan itu. Kemudian ada sikap yang selanjutnya, yaitu kalau dibarengi atau dipengaruhi oleh ideologi liberal. Kalau dalam negara tersebut dipengaruhi oleh ideologi liberal, itu sikap negaranya lebih kepada bagaimana caranya memberikan hak individu seluas-luasnya kepada warga negara. Bahkan di beberapa negara hampir konstitusinya itu 80% hak individual dan 20% hak umum atau hak yang antar orang dengan orang. Bahkan di beberapa kondisi lebih mengedepankan hak individual, sehingga ketika dia melakukan hubungan internasional pun itu dia mengedepankan hak-hak pribadi warga negaranya masing-masing begitu. Nah, terlepas dari semua itu, setiap negara ada satu sikap yang sama. Setiap negara yang bebas dan merdeka itu ada satu sikap yang sama. Kalau kita kan ideologinya Pancasila, otomatis kita dipengaruhi oleh ideologi Pancasila. Nah,
Tapi setiap negara, meskipun negaranya liberal, meskipun negaranya komunis, atau negaranya sosialis, atau negaranya Pancasilais, itu pasti memiliki sikap ini, dan sama hampir setiap negara. Bahkan ini di ada perjanjian internasionalnya gitu, ada hukum internasional yang dibuat untuk ini, begitu. Sikap apakah itu? Yaitu sikap mandiri. Apa maksudnya dengan sikap mandiri? Sikap mandiri itu adalah sikap sebuah negara dia berhak bebas melakukan hubungan internasional dengan negara manapun tanpa intervensi dari negara manapun. Sehingga mungkin kita pernah dengar ada sebuah adagium dalam hukum internasional, tidak ada hukum internasional yang bisa mengintervensi hukum nasional. Begitu. Sekalipun di beberapa negara yang ada perjanjian internasionalnya membolehkan adanya kedaulatan ekonomi atau kedaulatan hukum diberikan dalam sebuah kondisi oleh sebuah negara ke dalam otoritas negara atau perkumpulan negara, begitu. Tapi sikap ini semuanya sama. Jadi tidak ada sebuah negara yang dia itu menjadi pimpinan negara-negara, itu tidak ada. Mungkin Anda pernah mendengar pembuatan PBB. Waktu itu PBB itu adalah sebuah organisasi, itu mau ada ketuanya atau tidak. Mungkin Anda baca-baca buku deh tentang sejarah PBB dan sebagainya. Itu hal yang unik menurut saya. Kenapa? Di PBB itu tidak ada ketua PBB. Tidak ada ketuanya. Kenapa? Karena garis organisasi disebut di sini itu adalah garis organisasi koordinasi. Jadi fungsi utamanya adalah koordinasi, bukan adanya hierarkis antara negara A lebih tinggi daripada negara lain. Begitu, itu di PBB. Nah, akhirnya kita mengenal di PBB itu adalah sekjen PBB. Nah, ini yang dimaksud dengan sikap mandiri tadi, itu tanpa intervensi dari pihak yang lain. Begitu. Oke, kita pindah ke kisi-kisi selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang politik divide et impera yang dibuat oleh Belanda waktu menjajah Indonesia. Politik divide et impera itu mungkin sudah banyak tahu kali ya. Ini seharusnya soalnya mudah, begitu. Yaitu adu domba yang fokus utamanya adalah mencari kelemahan satu kelompok lain. Kemudian kelemahan tersebut itu kalau bahasa di zaman sekarang itu namanya digoreng sedemikian rupa, terus kemudian dilemparkan kepada kelompok yang lain yang biasanya punya historis perselisihan dan lain sebagainya. Pokoknya perbedaan dikedepankan tanpa mengedepankan persamaan gitu. Jadi perbedaannya gitu, kita itu beda dan kita tidak memiliki nasib yang sama gitu. Nah, politik divide et impera itu dibuat oleh Belanda itu adalah lebih kepada untuk melemahkan bangsa kita gitu, supaya kita itu nggak merasa sama gitu, nggak merasa sama senasib gitu. Akhirnya di beberapa kondisi Belanda itu sangat gitu dekat dengan suku ini atau kelompok ini dan jauh dengan kelompok itu. Padahal di kondisi yang lain Belanda pun melakukan semacam pendekatan juga kepada kelompok yang dimaksud, begitu. Jadi politik divide et impera itu yang paling sederhana dan paling menyebabkan, yang paling sederhananya itu adalah menjadikan negara kita itu jadi lemah. Dulu mungkin belum jadi sebuah negara yang definitif, tapi atau bangsa yang lemah gitu. Kenapa? Karena jadi mudah dikuasai gitu. Karena lagi ramai gitu ya. Terus kemudian dia adu domba dan pihak ketiganya begitu. Atau mungkin Anda pernah dengar dalam teori politik itu menyatakan bahwa ketika ada sebuah negara atau sebuah kekuasaan atau sebuah kondisi yang dimana negara tersebut belum maju, maka ada pihak yang diuntungkan dengan tidak majunya negara itu. Gitu. Mungkin Anda pernah mendengar itu. Tapi ini jangan dimaknai bahwa seluruh negara yang belum maju dianggap seperti itu. Gitu. Jadi dalam teori politik nggak serta-merta begitu. Jadi dalam teori politik itu kalau kita belajar politik, ketika kita mengetahui tentang sebuah teori politik yang satu, itu dianggap sama seperti teori eksak, dianggap sebuah general secara keseluruhan seperti itu tidak. Karena dalam teori politik itu kasuistis dan waktu atau temporary-nya itu lebih dikedepankan gitu, yang paling utama gitu. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya.
Kisi-kisi selanjutnya itu adalah tentang politik kewilayahan kita. Politik kewilayahan kita itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sudah banyak tahu kali ya. Jadi wawasan Nusantara fokus utamanya adalah kita memiliki kesatuan wilayah, kesatuan politik, kesatuan hukum, atau kesatuan budaya, atau kesatuan sosial yang lainnya yang ada dalam dimensi kehidupan kita. Gitu. Jadi tidak ada sebuah kesatuan apapun yang memiliki kuasa mayoritas terhadap kesatuan yang lain. Tapi kesatuan wilayah, kesatuan hukum, kesatuan politik itu bersama-sama bareng ditegakkan bareng-bareng. Gitu. Jadi wawasan Nusantara yang dikedepankan adalah 4 hal tadi. Kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan hukum, dan kesatuan budaya. Gitu. Oke, ini lebih cepat karena memang fokus utamanya ke sana. Gitu. Next, selanjutnya adalah karakteristik wawasan Nusantara. Karakteristik wawasan Nusantara itu, fokus utamanya itu adalah kita melihat secara kewilayahan. Begitu, secara fisik terlihat kita memiliki daerah teritorial darat, laut, dan udara. Nah, ada sih teori ekstrateritorialnya, tapi kalau kita sedang wawasan Nusantara kita fokus ke sana, yaitu teritorial. Nah, di dalam teritorial ini pokoknya kesatuan yang utuh, bulat, dan lain sebagainya itu dimiliki oleh Indonesia tanpa kecuali. Gitu. Jadi tidak ada sebuah negara yang menyewakan kedaulatannya begitu atau menjual kedaulatannya kepada negara lain. That is impossible. Gitu. In every condition itu nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa kedaulatan negara kita itu dijual ke negara lain, itu nggak bisa. Secara kondisional, in every condition nggak bisa. Gitu. Kecuali memang negaranya udah runtuh gitu. Seperti itu, udah di end gitu. Kalau itu mungkin gitu. Tapi kalau sedang definitif, that is impossible gitu. Jadi fokus utama kita karakteristiknya itu adalah untuk wawasan Nusantara dilihat dari kewilayahan. Contohnya laut, darat, udara itu kesatuan yang utuh. Jadi tidak ada istilah laut itu adalah pemisah dari darat dan udara. Udara adalah bagian berbeda dari darat dan laut, itu tidak. Tapi kesatuannya itu sama, semuanya sama. Gitu. Jadi teritorial laut sama, punya wilayah yurisdiksinya. Kemudian wilayah hukumnya sama. Gitu. Wilayah udara pun juga ada yurisdiksinya, wilayah darat pun ada yurisdiksinya. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Sifat wawasan Nusantara. Sifat wawasan Nusantara itu bersifat manunggal. Ada yang manunggal, ada yang utuh. Jadi sifatnya ada 2. Sebenarnya banyak, tapi kita fokus ke 2 itu dulu. Yaitu tentang sifat manunggal. Manunggal itu adalah melihat sebuah dimensi apapun dalam sebuah negara, baik itu sosial, baik itu budaya, baik itu politik, baik itu hukum, itu dinilai sama, utuh. Ketika berkembang atau ketika berjalan itu tidak boleh berjalan lebih depan atau ada yang belakang, tapi berjalannya berbarengan. Begitu. Nah, contoh sederhananya begini. Seorang presiden secara kesatuan politik adalah sebagai memiliki kekuasaan tertinggi dalam hukum dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Di pasal 4 mungkin Anda coba cek. Di situ dinyatakan bahwa presiden memiliki kekuasaan tertinggi. Namun ada kesatuan yang lain, satuan hukum. Beliau dibatasi oleh konstitusi. Jadi meskipun itu tertinggi, tapi dalam kesehariannya atau dalam penyelenggaraan negaranya itu dibatasi oleh konstitusi. Jadi bukan jadi absolut atau jadi tidak terbatas. Begitu. Kenapa? Karena kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Begitu. Itu yang dimaksud dengan bahwa kesatuan apapun, dimensi apapun dalam sebuah negara itu harus secara berbarengan dijalankannya. Selanjutnya adalah sifat wawasan Nusantara yang bersifat utuh.
Ini mungkin ketika saya menerangkan tentang federasi, menerangkan tentang bentuk negara mungkin sudah pernah diomongin, yaitu sifat negara itu tidak terpecah-pecah. Jadi tidak ada negara dalam negara. Jadi utuh yang dimaksud itu negara memiliki pemerintahan pusat, memiliki pemerintahan daerah, di mana pemerintahan pusat itu memiliki sebuah kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan daerah, gitu. Jadi fokus utamanya adalah yang utuh di sini itu adalah tidak ada kekuasaan yang dipecah-pecah, gitu. Ini dipecah secara A, B, C, D itu tidak ada. Hanya satu kekuasaannya, yaitu sebuah negara yang dibatasi oleh konstitusi. Sehingga republik kita namanya republik konstitusional, bukan republik absolut. Kisi-kisi selanjutnya adalah pro patria dan primus patrialis. Kita harus menjelaskan konsep ini, tapi sebenarnya konsepnya sederhana banget. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan jadi sederhana banget, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, gitu. Jadi ini sebenarnya di konsepsi bela negara. Jadi konsep utamanya adalah seorang warga negara itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, begitu. Mungkin sekarang lagi masa COVID-19, gitu, harus ada PSBB. Ada yang bilang lockdown, sebenarnya bukan lockdown, gitu ya, karena berbeda, sangat serem kalau menurut saya kalau lockdown itu, meskipun beberapa orang katanya teorinya lebih lebih cepat lockdown daripada yang lain. Tapi saya lebih ya udahlah percaya sama pemerintah sudah banyak ahlinya, gitu ya. Nah, terlepas dari semua itu, ketika kita lagi PSBB ini contohnya, kita harus mengedepankan kepentingan umum dulu, gitu. Jadi ketika ada yang bilang bahwa ya kalau masalah saya sakit atau tidak sih bukan urusan saya, gitu, bukan urusan yang lain, gitu. Iya, itu urusan saya, gitu. Jadi kalau saya sakit ya itu adalah urusan saya, gitu. Kenapa saya harus memikirkan itu? Ya fokus utamanya adalah tadi primus patrialis itu tadi. Kisi-kisi selanjutnya, ini di part yang satu, ini adalah yang terakhir. Kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Nilai-nilainya ada dua, yaitu tentang tenggang rasa dan juga toleransi, begitu. Jadi mungkin Anda sudah tahu ya kali tenggang rasa itu apa, toleransi itu apa. Sederhananya adalah untuk memahami kita toleran atau tidak, kita memiliki tenggang rasa atau tidak adalah ketika kita memiliki empati. Empati itu bukan sebuah provider, tapi maksudnya adalah, yang dimaksud di sini adalah fokus utama dan sederhananya adalah kita melihat bahwa segala hak apapun yang dimiliki oleh kita itu dibatasi oleh hak orang lain, gitu. Itu sederhananya untuk memahami dua konsep tadi, toleransi dan tenggang rasa. Oke, untuk yang part ini sudah selesai dulu, nanti akan dilanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, dan terima kasih juga, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau menghadapi PAT untuk kelas 11 terutama. Terima kasih untuk segmen ini, dan semoga PAT-nya menyenangkan dan PAT-nya nilainya baik-baik semua dan sesuai dengan harapan Anda. Terima kasih untuk hari ini, semangat.